Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Nanda soleh-soleha? Nah, semoga Nanda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran karakter hari ini. Nah, hari ini kita masih pada pilar 3. Nah, kali ini kita masuk pada tema berkata bijak. Jadi, hari ini kita akan mendiskusikan tentang perkataan bijak. Namun sebelum kita masuki materi, seperti biasa, sekarang mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin. Nah, sekarang kita masuk pada materi hari ini. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang perkataan bijak. Sekarang kalian memperhatikan layar HP kalian dengan baik. Jadi, situasi pada gambar yang ada pada layar kalian adalah menceritakan bahwa pada suatu sore, Joko dan Burhan sedang bermain di lapangan yang ada di kampung mereka. Kemudian datang seorang anak laki-laki menghampiri mereka. Anak-anak laki tersebut memperkenalkan diri dan bernama Gito. Gito adalah penghuni baru di kampung tersebut. Ia memiliki kaki yang pincang. Dengan ramah, Gito berkata, "Hai, namaku Gito, bolehkah aku bergabung bermain bersama kalian?" Nah, kira-kira perkataan apa yang seharusnya dikatakan oleh Joko dan Burhan, nah agar Gito tidak tersinggung dan merasa nyaman. Nah, selanjutnya perhatikan kembali layar kalian dengan baik. Nah, pada layar kalian terdapat dua gambar. Nah, ada dua pilihan yang dikatakan oleh Joko dan Burhan kepada Gito. Pilihan yang pertama, Burhan berkata dengan riang, "Apa kabar teman? Kita main apa ya?" Sedangkan pilihan kedua, Joko berkata, "Hai, si Pincan datang." Kemudian ditimpali oleh Burhan sambil tertawa terbahak-bahak. Ia jalannya seperti orang yang sedang menari. Nah, menurut kalian perkataan yang mana yang lebih baik atau yang membuat Gito merasa nyaman? Apakah perkataan yang ada pada gambar pertama atau perkataan yang ada di gambar kedua? Ya, jadi perkataan yang seharusnya kita gunakan adalah perkataan yang ada pada gambar pertama. Karena mengapa sebaiknya Burhan dan Joko menggunakan perkataan yang pertama? Karena perkataan yang pertama adalah salah satu contoh perkataan bijak, dan dengan perkataan pertama yang ada pada gambar pertama tersebut, Gito akan merasa nyaman, tidak tersinggung, dan tidak menyakiti Gito. Sedangkan perkataan kedua adalah perkataan yang tidak bijak, yang tentu saja akan menyakiti perasaan Gito. Jadi perkataan yang ada pada gambar pertama adalah salah satu contoh perkataan bijak. Jadi perkataan bijak itu adalah perkataan yang ketika mengingatkan teman dengan cara berbisik, apabila mengingatkannya di depan umum itu akan membuatnya malu. Kemudian tidak mengejek kekurangan teman. Nah, itu juga adalah salah satu perkataan yang bijak. Kemudian perkataan bijak juga itu mengingatkan teman dengan bijak tanpa menyakiti perasaannya, tidak menyebutkan kekurangan orang lain di depan umum. Terus perkataan bijak juga itu menolak pemberian yang tidak disukai dengan sopan. Jadi apabila teman kita menawarkan sesuatu, kemudian kita tidak menyukai sesuatu tersebut, kita hendaknya menolak dengan perkataan yang sopan dan tidak menyakiti teman tersebut. Jadi itulah mengapa kita perlu selalu berkata bijak agar tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaannya, dan membuat orang lawan bicara kita menjadi nyaman, sehingga orang-orang akan menyenangi kita. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan perkataan bijak yang seharusnya kita gunakan pada beberapa situasi berikut. Situasi pertama adalah teman yang rambutnya berantakan. Bagaimana perkataan bijak yang seharusnya digunakan untuk menegur teman kita yang rambutnya berantakan? Apakah perkataan bijak yang ada pada gambar pertama atau pada gambar kedua? Kemudian situasi yang kedua adalah teman yang resletingnya terbuka. Nah,
Silahkan kalian memilih perkataan bijak mana yang seharusnya digunakan untuk memberitahu teman kita yang resleting celananya terbuka, apakah dengan berbisik pada gambar pertama atau yang pada gambar kedua di depan umum dan menertawakannya. Kemudian situasi yang ketiga adalah menegur teman yang hasil karya temanmu yang menurutmu tidak bagus. Menurut kalian perkataan mana yang digunakan agar teman kalian tidak tersinggung? Kemudian situasi yang terakhir, teman yang menawarkan makanan yang tidak disukai. Nah, sebaiknya perkataan mana yang kita gunakan? Apakah ada perkataan pada gambar pertama atau gambar yang kedua? Jadi silahkan kalian menuliskan 4 perkataan yang seharusnya digunakan pada 4 situasi yang Bunda jelaskan tadi. Situasi pada gambar sebelumnya. Tuliskan perkataan bijak yang seharusnya digunakan, kemudian dikirim ke grup tugas masing-masing. Oke, sekian pembelajaran karakter hari ini. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.